banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Selasa di awal Februari 2026. Selamat pagi buat teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas atau akan memulai aktivitas, baik bekerja, sekolah ataupun aktivitas yang lain mau di tempat. Jadi selamat beraktivitas. Kebetulan hari ini Om lagi libur dan Om mau jalan-jalan aja. Dan jalan-jalan kali ini Om ingin menyusuri jalanan, terutama jalan Pantura, jalan raya Pantura, karena kurang lebih sekitar 10 hari lagi ya teman-teman, 10 hari lagi, kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan biasanya itu di bulan biasanya itu setelah menjelang hari raya atau akhir-akhir Ramadan itu bukan banyak lagi ya, ada satu ritual yang boleh dikatakan ritual wajib bagi para kaum perantauan, yaitu pulang kampung atau mudik. Nah, pulang kampung itu sesuatu ritual atau tradisi yang sudah dijalani turun-temurun atau sudah ritual wajib setiap tahun. Karena setelah setahun bekerja di perantauan, pulang ke kampung halaman untuk berlebaran di kampung halaman, lepas rindu bersama keluarga. Nah, pagi hari ini aku mau menyusuri jalur yang akan digunakan oleh para pemudik, teman-teman pemudik, khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil. Dan khususnya bagi para pengendara motor, karena aku juga nanti kemungkinan pulang kampung itu naik motor. Jadi sekalian aku mau mensurvei jalanan jalur pantai utara, mungkin dari Cakung sampai nanti ke, kalau misalnya nanti cuacanya mendukung, mungkin aku sampai Cikampek. Kalau nanti ke awal sudah mendukung, mungkin sampai Cikarang aja atau Kerawang lah. Posisi pagi ini aku ada di kawasan Harapan Indah. Teman-temannya sendiri macet. Kalian proyek gak kelar-kelar, udah mau mendekati lebaran malah proyek kalian kayak gini, nggak mikir banget ya. Harusnya itu jauh-jauh hari atau setelah lebaran aja lah, kayak gini kan dari macet. Udah gitu kau sendiri lah, kalau udah ada galian kan kadang proyeknya nutupnya nggak rapi. Ya teman-teman, aku macet-macetan dulu ya, nanti bisa mulai kalau udah lewat Harapan ini. Masuk ke Harapan Indah, masuk ke arah Bodokungo, jalanannya ampun ya teman-teman, lubangnya gede-gede banget dan juga banyak kendaraan-kendaraan besar. Teman-teman harus hati-hati, jadi kalau buat mudik itu rame. Alhamdulillah, makasih Ibu. Ibu kita yang tenang. Kondisi aspal di kawasan ini Harapan Indah itu boleh dikatakan nggak terlalu bagus ya teman-teman. Teman-teman harus hati-hati banget kalau kita melintas di kawasan ini. Jalannya banyak lubang. Nah, di sekitar sini kawasan ini masuk Wonokungo, Bekasi, ada satu pool lebih sini, pool Kawah Sumber Alam ya teman-teman. Ini nanti kesini tuh bakal ramai banget nih Sumber Alam ini. Kemudian ntar aku mau itu kalau ini buat bikin konten. Jadi kita lurus mau ke arah Kranji. Angkot 25, angkot 25. Lurus ke arah Kranji. Kondisi jalannya lumayan bagus.
Buat teman-teman nanti yang kalau misalnya mau naik motor pulang kampung di jalur Pantura ini, teman-teman ambil pagi sekalian ya, atau malam aja. Pagi subuh lah, selepas subuh ini belum terlalu rame. Nah kalau malam sekalian di atas jam 9 atau jam 10 lah, biar gak terlalu crowded kayak gini. Kalau di sini sore itu pagi jam 8 lah, daerah jam 7 tuh pasti rame banget. Kalau enggak teman-teman ya malam lah kalau mau, biar gak terlalu padat. Tapi juga tergantung situasi juga sih, karena kan yang musim-musim biasanya juga jalanan juga lowong. Ini lurus ke arah Kranji teman-teman, ke arah Kranji. Kalau dari Harapan Indah ke arah Kranji sih relatif ramai lancar, gak banyak gak banyak titik-titik kemacetan. Apalagi tuh Grand Mall di Kranji sekarang udah tutup. Biasanya tuh di depan Grand Mall itu macet banget ya. Dan juga ya di stasiun Kranji itu biasanya tuh, stasiun Kranji itu salah satu simpul macet yang boleh dikatakan ngeselin banget ya teman-teman. Udah jalannya bottleneck gitu loh, bottleneck. Juga diperparah angkot yang ngetem di depan stasiun, jalanan jadi sempit. Mana ada dua? Ada dua jalur. Teman-teman kalau buat pulang kampung, selain lewat jalur utama ini, jalur Pantura, juga bisa lewat jalur Kalimalang. Ini masuk kawasan Alexindo. Karena ini pas banget sama jam berangkat seperti, jadi ya teman-teman bisa ngeliat itu dah kondisinya. Macet. Banyak banget ya teman-teman para pekerja dari daerah penyangga DKI Jakarta, dari Bekasi yang kerja di Jakarta itu banyak banget. Ya seperti ini lah kondisinya. Harus setelah diatur. Lanjut teman-teman ya, lanjut. Lepas dari daerah Alexindo, Kapongo, berlagi masuk ke wilayah Kranji, tepatnya di flyover Kranji. Berarti teman-teman masuk flyover turun dan masuk ke depan stasiun Kranji. Lalu kita bakal masuk lagi nih. Kalau dari jalur dari Cakung Jakarta ke Bekasi, terutama dari Cakung itu ya maksudnya di Harapan Indah, terus Kranji, stasiun Kranji, itu kali di situ doang teman-teman. Jadi dua tempat lah yang teman-teman perlu waspadai. Bagi yang sudah sering pulang kampung naik motor ataupun bepergian naik motor melintasi Pantura ini mungkin udah familiar ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah, mungkin baru rencana pulang kampung tahun ini naik motor, ya inilah kondisinya. Jadi aku bisa memberikan sedikit itu gambaran mengenai kondisi jalan. Lihat teman-teman, depan itu stasiun Kranji udah crowded. Nih di flyover Kranji waspada di Tambalan ya, sambungan jembatan karena agak tinggi juga. Dan juga di sini ada putaran balik. Jadi teman-teman ketika turun itu ada putaran balik. Teman-teman harus konsentrasi teman-teman ya, jaga kecepatan, jangan terlalu kencang, takutnya tiba-tiba kendaraan di depan itu putar balik, teman-teman nggak dapat jarak pengereman, jadi nantinya ya teman-teman terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini kita berusaha masuk ke depan stasiun Kranji. Kalau lewat sini pagi sekalian nggak macet teman-teman, tapi kalau udah lepas jam 7 ya kayak gini kondisinya, apalagi sore lewat sini tuh udah padat merayap dari mulai flyover. Banyak angkot berhenti, banyak juga abang-abang gojek, abang-abang ojol yang berhenti juga, menambah kesemrawutan.
pusernya kelihatan, udelnya kelihatan, si mbak tadi udelnya kelihatan. Jadi kita lewatin Kranji, pasar Kranji, stasiun Kranji, nanti sampai ke Grand Mall. Biasanya dulu waktu Grand Mall itu belum tutup itu macetnya tuh mulai dari sini teman-teman. Lagi kita sampai di depan Grand Mall. Untung aja Grand Mall sekarang udah tutup, jadi udah nggak terlalu lagi menjadi simbol kemacetan atau kemacetan. Koper kan lah. Sebelum ada Grand Mall ini macet teman-teman. Sekarang udah mulai lancar, enak lah gitu ya. Tapi ada teman-teman kalau mau lewat melintasi jalur ini, kalau nggak pagi sekalian, malam. Di sebelah gua ada kontainer. Alhamdulillah cuaca cerah. Cuaca cerah, semoga sampai nanti di sana sampai finish cerah ya teman-teman. Lampu merah sedikit merayap karena banyak juga jalanannya ya teman-teman. Jalannya tuh nggak terlalu bagus antara Kranji sampai Grand Mall, terus sampai nanti di Ahmad Yani sana, di apa namanya, Sandrabaga itu nggak terlalu bagus, banyak tambalan, jalannya nggak rata, bumpy. Jadi teman-teman kalau misalnya lewat sini malam ya hati-hati ya teman-teman, takutnya yang lihat jalan terus jatuh, aduh kami dah teman-teman. Yang penting selalu jaga kecepatan aja. Jalannya nggak terlalu bagus, teman-teman bisa melihat sendiri, jalannya nggak terlalu bagus kan, banyak lubang. Selnya masih kosong teman-teman, banyak tambalan, banyak lubang kecil-kecil, dan juga banyak sekali garis. Jadi teman-teman yang nanti lewat sini yang hati-hati aja. Ini masuk ke nanti area titik kemacetan selanjutnya nanti di depan stasiun Bekasi. Jadi kita mau masuk ke Tangerang. Oke, lanjut nanti di stasiun Bekasi ya teman-teman. Di pertigaan kalau belok kanan itu ke arah Grand Mall, Stadion Patriot Sandrabaga. Ini flyover Sumarekon. Dan bersiap nanti masuk ke depan lewat stasiun Kranji. Ini dulu di sini ada SPBU. SPBU-nya udah ditutup, nggak tahu mau jadi apa. Moga-moga dia jadi taman ya. Ini kantor DPRD Bekasi, Kota Bekasi. Ada wali kota. Kita masuk ke lewat depan stasiun Bekasi. Ya saat itu macet di sini. Ini di sini kalau sore macet banget teman-teman. Kalau pagi jam segini mungkin nggak terlalu crowded atau nggak terlalu macet, tapi tetap di sini salah satu simbol kemacetan yang perlu teman-teman waspadai ketika nanti teman-teman mudik menggunakan sepeda motor, khususnya melintasi jalur Pantura ini. Aduh, ini kalau sore ya teman-teman, macetnya nggak karuan teman-teman. Teman-teman perlu hati-hati ya melewat ini. Tapi untungnya sih banyak petugas dari Dishub yang ikut membantu melancarkan arus lalu lintas. Terima kasih buat Bapak Dishub dan juga Bapak Polisi. Oh, ada kereta taksaka teman-teman. Tuh, taksaka.
kereta api Taksaka berangkat dari Gambir sampai dengan Yogyakarta. Oh teman-teman, lanjut nanti kita ke mana ya? Ke arah Jalan Juanda. Jadi kalau saat dari depan stasiun Bekasi langsung kita masuk ke Jalan Sersan Aswan, belokan belok kanan Sersan Aswan, lurus nanti kita lurus masuk ke jalan apa itu, lupa jalan apa itu. Aku lupa jalannya. Apa itu? Jalan Sersan Aswan, nanti tembus ke sana, lurus, nanti di perempatan kita belok kiri langsung masuk ke Jalan Pantura lagi. Pantura lagi. Harusnya tadi di perempatan itu kita bisa lurus, tapi jalan itu ditutup, bukan ditutup ya, jadi dipenuhi sama pedagang sayur, pedagang sembako, jadi jalan itu nggak bisa lewatin. Itu jalan mengarah ke terminal dari jalannya itu. Nah ini nanti kita belok kiri. Tuh crowded teman-teman. Nanti kalau mudik kayak gini nanti teman-teman crowded. Karena ini banyak orang yang baru mau berangkat kerja. Dan di area lampu merah ini, traffic light ini, jalan tuh jelek. Jajan. Jalannya jelek. Udah gitu nanjak. Kita belok kiri. Daftar bus. Jalan apa ya aku lupa. Nah kita lewat depan terminal Bekasi teman-teman. Jalan Cut Mutia, mau ngomong Cut Mutia aja susah banget ya. Kita melintas di Jalan Cut Mutia, setelah dari Jalan Juanda sana kita masuk ke Jalan Cut Mutia. Dari Jalan Juanda sampai Aswan, kita masuk ke Jalan Cut Mutia. Ini terminal Bekasi nih, di kiri aku terminal Bekasi. Kita lurus ke arah Bulak Kapal. Ini juga jalannya nggak terlalu bagus ya teman-teman. Banyak traffic light juga. Kita berhenti dulu ya. Banyak traffic light. Kita masuk Jalan Cut Mutia, nanti lurus ke Bulak Kapal. Aduh, baterai ketinggal dikit. Lepas dari lampu merah depan terminal Bekasi, lanjut ntar lagi aku masuk di apa sih namanya, underpass Bulak Kapal. Jadi teman-teman yang nanti mau mengarah ke timur, teman-teman lewat underpass ya, underpass Bulak Kapal, jangan lewat atas, lewat underpass aja biar lebih cepat. Nah kita mau lewat underpass Bulak Kapal ya teman-teman, sampai nanti kita mengarah ke arah Tambun. Nah kita lewat Bulak Kapal, lewat underpass ya teman-teman, jangan lewat sebelah sana, jangan lewat ininya, lewat underpass saja. Mengarah lurus ke arah Tambun. Aduh,
Bapak Yasu Bandung. Nah ini kita masuk ke pas underpass Bula Kapal, kita mengarah lurus ke arah Abun. Di sini juga jalanannya boleh dikatakan kurang terlalu bagus, walaupun aspal, tapi jalannya bergelombang teman-teman, karena di sini kalau hujan kan suka ada genangan ya, juga banyak garis biru. Jalannya aspal, aspalnya kasar banget, jadi teman-teman harus hati-hati. Ini kita mengarah ke arah Tambun. Karawang 34 km, Cirebon 178 km, Tegal 245 km, Semarang 380 km. Itu dia petunjuknya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang misalnya dari arah Tangerang atau dari arah barat Jakarta, di wilayah ini ada beberapa SPBU, baik Pertamina maupun harusnya ada Shell sih, tapi Shell lagi kosong ya. Vivo juga ada. Ada juga beberapa masjid yang teman-teman bisa gunakan untuk istirahat, dan sepanjang jalan ini sepanjang jalan ini sekitar Tambun sana itu akan banyak rest area. Nah ini teman-teman yang udah capek, teman-teman bisa istirahat, tapi kebanyakan sih istirahat ya, pom bensin juga bisa. Nah kita akan masuk area Tambun. Ini sebelah kanan aku ini pabrik Suzuki Indomobil. Dan nanti di arah Tambun itu titik kemacetannya ada di Pasar Tambun ya teman-teman, di Pasar Tambun. Jadi teman-teman harus hati-hati banget kalau melintasi wilayah ini, karena jalanannya beton, agak sedikit beton kan bumpy ya teman-teman, nggak rata. Teman-teman jaga kecepatan. Ini juga banyak tambalan. Lanjut saya sampai ke Pasar Tambun. Oh ya teman-teman, kelupaan, di sepanjang jalan Pantura ini banyak banget putaran balik yang sedikit banyak itu menghambat arus lalu lintas ya, arus lalu lintas kendaraan. Jadi teman-teman ekstra hati-hati, dan juga banyak lampu merah. Seperti di depan ini banyak lampu merah teman-teman. Jadi teman-teman harus ekstra waspada dan juga menyiapkan stamina ya, fisik yang bagus. Jangan lupa bawa air, aku lupa bawa air lagi. Siapkan air minum, jangan cuma air putih, kalau bisa cairan yang ada elektrolit ya. Bukan iklan sih, waris wet lah gitu, agar teman-teman tidak dehidrasi di jalan. Sebentar lagi masuk ke Pasar Tambun, salah satu simpul kemacetan di wilayah ini. Oke, lanjut ke arah Pasar Tambun teman-teman. Nah teman-teman, ini sekarang kita mau masuk ke Pasar Tambun ya. Kemacetan ini depan Gedung Juang, Bekasi. Ini melintasi Pasar Tambun, salah satu simbol kemacetan ketika teman-teman melintasi jalur Pantura ini. Ini ada X-Max motor impian itu teman-teman, aku pengen banget punya X-Max asli bener. Keren banget aku punya X-Max. Dan inilah salah satu simpul kemacetan di jalur ini, di jalur Tambun, Pasar Tambun. Teman-teman perlu waspada. Dan nanti setelah dari kawasan ini, dari depan Pasar Tambun ini, ada satu masjid yang bisa teman-teman gunakan untuk istirahat, untuk sholat,
untuk makan ataupun pokoknya istirahat lah. Di belakang aku ada Sinar Jaya. Oh, pada teman-teman, crowdednya kayak gini di jalur Pantura kalau di jam segini. Jadi teman-teman yang mau mudik pakai motor untuk apa sih namanya ya, mengatur jam keberangkatan, kalau mau pagi-pagi sekalian, kalau mau malam-malam sekalian. Oke. Macetnya sampai di ujung, nanti di ujung itu. Aduh. Jadi kalau teman-teman berangkat di jam-jam segini ya kayak gini. Kondisi apalagi nanti menjelang lebaran, katakan orang ramai belanja ya, belanja kebutuhan, makanan, baju dan yang lain, dan di sini pasti kemungkinan kalau jam segini tuh pasti crowdednya sama kayak ini. Nah, di depannya ada masjid yang salah satu rest area yang bisa dijadikan rest area buat teman-teman. Aku lupa nama masjidnya masjid apa. Aku sering kalau ini sering istirahat di sini. Ya, Masjid Tambun lah, nggak jauh lah dari apa sih namanya, dari ini Masjid At-Taqwa Tambun. Nih teman-teman bisa di sini nih Masjid At-Taqwa Tambun buat istirahat. Pokoknya rest area ini Masjid At-Taqwa Tambun. Teman-teman bisa jadikan tempat istirahat buat sholat atau tiduran sebentar atau makan atau mungkin memperbaiki kendaraan kalau misalnya ada sedikit masalah. Ini Polsek Tambun. Kalau ke arah kanan ini, kalau ke arah Kebayuran teman-teman, Kebayuran tembusnya juga ke Kalimalang. Aku lurus aja, lurus nanti dari Tambun kita ke arah Cibitung, lanjut ke arah Cibitung sambil nanti aku mau ganti baterai kamera aku ya, kamera udah merah nih, nanti kita nyari rest area buat ganti baterai, lalu sampai ke Cibitung. Ini kita ke arah Cibitung ya teman-teman, tadi mohon maaf ya salah informasi. Yang dari selepas Masjid At-Taqwa Tambun ada pertigaan itu ke arah Setu kalau nggak salah ya teman-teman. Ini macet lagi ke arah Cibitung. Macetnya itu apa sih namanya, lampu merah, traffic light. Karena banyak traffic light, banyak persimpangan, dan juga banyak banget ya putaran balik ya. Banyak putaran balik, jadi gimana ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar waspada banget ya. Kalau bisa sih teman-teman ambil jalur sebelah kiri aja ya, jangan di kanan, kecuali kondisinya bagus gitu teman-teman bisa ngambil jalur di kanan. Kalau aku sih terus terang ngambil di kiri aja. Ini kita sebentar lagi masuk ke area Cibitung, tapi lewat pasar Cibitung yang juga menjadi salah satu titik kemacetan. Jalur aspal dari Tambun ke Cibitung relatif cukup bagus, walaupun banyak tambalannya juga. Teman-teman, bateraiku udah habis kayaknya ini. Dan di area sini tuh ada SPBU Vivo yang bisa teman-teman gunakan ya. SPBU Vivo itu di depan itu SPBU Vivo. Sekalian isi bahan bakar juga teman-teman bisa istirahat di sini nih, SPBU Vivo ini. Bisa buat istirahat juga tuh, karena sebenarnya luas banget, enak banget kalau istirahat di sini. Di depan juga ada masjid tapi di seberang ya. Nanti ada satu masjid dari Cibitung di kiri aku ini yang boleh dikatakan salah satu masjid yang favorit yang digunakan untuk istirahat. Ada di sini sana kalau juga. Teman-teman, lanjut lagi nanti ya. Teman-teman, masuk depan pasar Cibitung tuh, macetnya masya Allah. Masuk depan pasar Cibitung, salah satu titik kemacetan yang ada di jalan ini. Tapi alhamdulillah sih nggak macet banget ya. Cenderung ya lancar lah, pada lancar, ramai lancar.
Ini nanti biasanya kalau sore di sini itu banyak bis ngetem, mikrobis, ada juga bis gede ya yang ngetem di sini, yang bus jurusan mana ya, Kuningan lah gitu. Ada kayak Putra Nur Agung kalau nggak salah, aku pernah lihat Putra Nur Agung, terus apa lagi dia ngetem di depan itu, di Cibitung depan pasar itu, buat ngangkut penumpang. Kalau sore kayaknya ramai, biasanya ramai itu penumpang ke arah Kuningan, Bang, sampai ke pokoknya area Panturaan lah, Indramayu lah gitu. Tapi pasar Cibitung agak macet ini teman-teman. Ini ada RSUD Kabupaten Bekasi. Karena banyak banget putaran balik, jadi kita terpencet gitu. Di sini juga ada SPBU, ini di SPBU yang sudah teman-teman belakang, SPBU Cibitung. Baterai udah sekar, tapi aku belum nemu rest area yang bagus ya teman-teman buat ganti baterai. Hajar terus lagi ya teman-teman. Ini di Cibitung. Nah, di sini tuh banyak pabrik. Mendarat berbalik, teman-teman harus hati-hati ya. Sebentar lagi sampai di flyover Cibitung. Di sini sering terjadi laka lantas ya teman-teman, jadi teman-teman harus hati-hati. Masuk flyover Cibitung. Tol Cilincing Cibitung teman-teman yang tadi di atas. Jalannya seperti biasa, banyak berbinjulan, bergelombang, bumpy, dan juga banyak tambalan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Belok kanan ke arah gitu. Wah, habis teman-teman bateraiku. Mati dulu ya teman-teman, baterainya habis. Nah teman-teman, setelah istirahat sebentar di salah satu rest area favorit, ini namanya Masjid Al Hidayah. Aduh, jatuh teman-teman. Ini namanya Masjid Al Hidayah di kawasan Cibitung, salah satu masjid yang menjadi salah satu rest area favorit bagi para pemudik ketika beristirahat. Lokasinya nggak jauh dari pasar Cibitung, dan salah satu tempat favorit buat istirahat di sini nih, Masjid Al Hidayah Cibitung. Oke teman-teman, aku mau lanjut lagi ya perjalanan sampai nanti ke tujuan akhir. Gak apa-apa, biarin. Nah, makasih tuh. Bentar lagi ramai nih kalau mau mudik. Iya, mana namanya? Mau bikin konten aja sampai ke Cikampek, nanti balik lagi. Lihat jalanan, biar nanti teman-teman lihat, oh jalanannya kayak gini. Oke, Be, assalamualaikum. Lanjut lagi sampai ke arah timur setelah Cibitung, dari Masjid Al Hidayah Cibitung nanti lanjut dari Cibitung nanti kita ke Cikarang teman-teman. Cuacanya agak sedikit mendung di sini, moga-moga nggak hujan ya sampai Kerawang, biar bisa sampai ke Cikampek gitu loh teman-teman. Nah setelah lewat dari Masjid Al Hidayah Cibitung, jalanan relatif bagus karena jalannya beton, jadi kita bisa gaspol. Nah ini dulu di sini teman-teman, ini sebelum ada ini dibangun ya, belum jalan ini ditinggiin, ini kan jalan baru ditinggiin. Di sini kalau banjir, kalau hujan, aduh asik banget airnya teman-teman. Menuju ke arah Cikarang jalannya relatif bagus, jadi teman-teman bisa gaspol, tapi tetap teman-teman harus
konsentrasi, waspada, dan selalu utamakan keselamatan ya teman-teman. Kita lanjut sampai ke Cikarang. Ada PO Budiman, Raja Jalur Selatan. Jalanan relatif bagus, beton, walaupun ya banyak yang retak ataupun banyak tambalan, tapi so far jalan di Bitung itu relatif lebih bagus ya teman-teman sampai nanti ke Cikarang. Dan hati-hati di sini banyak pertigaan. Hampir aja. Banyak pertigaan karena banyak kawasan industri. Dan juga di sini juga banyak SPBU teman-teman ya, baik SPBU Pertamina maupun swasta. Tadi ada Shell tapi satu kosong. Ini ada Pertamina, ada Vivo juga tadi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk mengenai masalah BBM. Cuman ya itu banyak putaran balik yang membuat perjalanan jadi sedikit tersendat. Karena nggak enak banget ya kalau gas rem itu kadang-kadang pantang gitu ya. Mungkin nanti setelah Cikarang kita udah pantang ya manteng gas. Dan juga di sini teman-teman juga memang harus konsentrasi banget ya, waspada. Banyak ini ya, kontainer juga karena kan di sini banyak kawasan industri. Ini juga salah satu masjid yang bisa teman-teman gunakan untuk istirahat. Ini masjid, aku lupa masjid namanya, Masjid Jami Nurul Taqwa apa itu tadi ya, Masjid Jami Nurul Taqwa apa ya, itu teman-teman buat istirahat. Tapi paling enak sih di Al Hidayah tadi tuh, karena di Masjid Al Hidayah di Bitung selain tempat parkirnya luas juga banyak jual makanan. Jadi teman-teman kalau lapar tinggal makan aja, nggak perlu keluar masjid gitu loh. Jadi emang Masjid Al Hidayah di Bitung tuh nyaman banget kalau buat istirahat ya, menurut aku pribadi sih ya teman-teman. Aku mau nyalip tapi ini depanku pelan banget, malah salip aja teman-teman. Hajar terus sampai Cikarang. Jalannya beton ya teman-teman. Aduh, ini ada ambulan. Karena beton itu relatif lebih kasar, lebih abrasif ke ban. Jadi pastikan kondisi motor teman-teman dalam kondisi bagus juga. Kalau bisa banyak, kalau misalnya udah mulai muncul tanda TWI, maka ganti aja ya teman-teman ya, demi keselamatan teman-teman juga, keselamatan berkendara. Ya teman-teman, lanjut sampai ke Cikarang. Nah teman-teman, ini kita sampai di Cikarang, di terminal Cikarang. Nah di depan terminal Cikarang itu ada pertigaan. Kalau lurus itu mengarah ke stasiun Cikarang, dan kalau teman-teman belok kanan nanti mengarah ke sentra Gosur Cikarang SGC. Nah aku ambil alur jalur kanan aja ya teman-teman ya, karena kalau lewat jalur kiri nanti ada pasar dan juga ada perlintasan kereta. Itu luar biasa macetnya teman-teman. Pasar dan perlintasan kereta. Kalau di sini lewat ini nggak terlalu macet-macet amat ya. Macetnya nanti paling di SGC, di sentra Gosur Cikarang itu macet. Jadi teman-teman, ketika sampai di depan terminal Cikarang, teman-teman ambil kanan aja ke arah SGC, ke arah sentra Gosur Cikarang. Lurus bisa sih. Kalau misalnya teman-teman pagi subuh, enakan lurus karena sepi. Kalau subuh lewat sini agak sedikit
Kalau subuh itu di sini agak sedikit crowded teman-teman, terutama di depan SGC kan ada pasar. Ini ada masjid juga, Masjid Darut Cikarang, masjid besar Al Mukarramah Cikarang. Teman-teman bisa jalan di situ juga. Apanya kalau misalnya teman-teman dari arah Jakarta itu subuh atau mungkin sebelum subuh, teman-teman enaknya lewat lurus aja tadi ya. Terminal Cikarang lurus aja lewat stasiun dan lebih sepi, jalurnya sepi. Tapi kalau misalnya sini pagi jam 6 atau jam segini lah, mendingan enakan lewat SGC. Tapi kalau pagi hari setelah lampu merah ini itu banyak ini apa namanya pedagang sayur. Ini ada di CPU, jurusan ke Sumedang, CPU Sumedang. Nah, itu di depan jalur itu, di sana itu kalau pagi subuh itu banyak pedagang sayur. Jadi jalannya itu jadi sempit banget, dimakan oleh para pedagang untuk berjualan. Kalau jam segini sepi. Jadi kalau teman-teman misalnya nyampe di sini jam-jam segini dari terminal Cikarang, teman-teman bisa ngambil ke kanan aja, ke kanan menuju ke SGC. Jalurnya lebih apa namanya, lebih enak lah, nggak terlalu macet juga. Jalan Pak. Ini CBU, member dari MGI, jurusan ke Sumedang, Sumedangan ini. Nah di sini nih kalau pagi subuh itu banyak orang jualan sayuran, jadi kayak pasar kaget gitu, pasar tumpah. Jadi macet banget kalau pagi di sini, karena aku udah pernah. Nah teman-teman lanjut sampai ke Cikarang, sampai ke ini Cikarang, nanti lagi sampai ke Karawang. Sampai ke Karawang. Nah ini jalan yang ini depan ini jalan ini yang kalau dari stasiun depan stasiun Cikarang ya, jalan yang ini teman-teman, jalan apa sih namanya, Gatot Subroto, aku lupa namanya. Pokoknya itu tembusnya di situ. Kalau tadi teman-teman dari terminal Cikarang lurus, tembusnya di jalan itu tadi. Dan kita mengarah nanti ini ke arah Karawang, Lemah Abang. Lemah Abang dulu ya teman-teman. Di sini banyak pertigaan juga karena banyak kawasan industri juga daerah sini. Aduh, kayak aku masuk angin nih teman-teman. Pokoknya jalur Cibitung sampai Cikarang sampai ke Lemah Abang itu didominasi jalanan beton. Jadi teman-teman ya harus waspada ya teman-teman, karena jalannya kan beton. Jalan beton kan nggak senyaman, banyak lubang kecil. Jalan beton kan nggak senyaman jalan aspal ya teman-teman. Oh jancuk banget tuh. Enakan jalan aspal sih ya, di ban juga lebih nyaman, lebih ngegrip. Kalau di beton kan agak sedikit licin, apalagi kalau teman-teman pakai ban-ban yang hard compound ya, hard compound atau compound keras, itu berasa banget. Ini aku pakai ban depan pakai Maxxis, lumayan gripnya, medium compound. Nah teman-teman, ini nih di sini nih salah satu bentar. Kalau nggak salah ini salah satu SPBU favorit buat para pemudik untuk istirahat di kawasan ini nih, di kawasan depan ini nih. Salah satu SPBU favorit di Cikarang Utara. Oh bukan ya? Nah ini SPBU-nya luas banget, enak banget buat istirahat. Dan ada satu lagi kalau nggak di sebelah sana kayaknya sih, di kawasan Lemah Abang sono deket itu ada SPBU yang ramai banget itu kalau lagi musim mudik, banyak keren dah. Nanti kita ke sana ya. Kalau nggak salah ya, ini kita akan lagi lewat ini Jalan Urip Sumoharjo, lagi
banyak. Nah di ini menuju ke Lemah Abang, jalannya aspalnya agak, kalau di jalur kanan itu banyak tambalan. Jadi teman-teman mendingan lewat jalur sebelah kiri aja, lumayan halus. Kalau kanan banyak tambalan. Jalan beton. Oke teman-teman, lanjut nanti sampai di Lemah Abang. Depan ada trailer teman-teman, ini langsung aja sampai ke stasiun Lemah Abang. Depan tuh trailer, nyalip ini. Nah ini depan stasiun Lemah Abang. Aduh, nanti aku baliknya pasti macet banget ini. Ini stasiun Lemah Abang teman-teman, di sini stasiun Lemah Abang. Aduh, macet banget, aduh, ntar aku baliknya pasti macet ini, aduh. Waduh, Lemah Abang, macet. Panjang guys, baliknya macet ini, panjang lagi macetnya, aduh. Arah stadion mana sih? Vigo Pamukti teman-teman. Setelah Lemah Abang, jalanan seperti biasa ya, relatif ya cukup bagus, tapi di jalur kiri aja. Jalur kanan banyak tambalan teman-teman. Jadi teman-teman kalau ini lewat jalur sebelah kiri aja ya. Kalau lewat jalur ini, jalur Pantura ini, lewat sebelah kiri aja, lebih nyaman, lebih aman. Dan lewat kanan banyak tambalannya. Lewat jalur kiri kecepatan bisa dipanteng ya teman-teman, bisa di atas 60 lah pokoknya. Ini aku jalan 60, ini 60 kilo. Karena setelah Lemah Abang itu jalanan relatif sepi. Teman-teman yang suka speeding ya udah selamat menikmati aja. Kalau aku sih nggak terlalu banget ya, ngebut ya ngebutnya aja. Tapi ini cuacanya mendung, semoga sampai nanti nggak hujan ya teman-teman. Nanti dari sini nanti lanjut ke arah mana sih? Lingkar Tanjung Pura, Kerawang. Ada hotel, ada di lewat depan ini teman-teman. Depan pabrik ban Aciles Cedin. Di sini teman-teman bisa kencang-kencangnya, enggak sih, enggak kencang-kencangnya, bisa speeding lah, ngebut lah, atau mungkin ya jangan ngebut, kencang gitu. Aku jalan 60-an aja di depan pabrik Aciles Michelin, ini pabriknya di sini nih. Oh, bau ban. Oh, enggak ini bangsa. Oh, itu mahal. Wow. Motor kecil dipaksa kencang. Buat teman-teman yang nanti bawa mobil, kalau nggak mau lewat tol ya bisa lewat sini ya. Cuman ya kayak gini kondisi. Tapi malah kalau bawa mobil lewat sini malah lancar ya, maksudnya balik kalau jalan malam, enak banget ini. Ya teman-teman, lanjut ya ngehemat baterai nanti sampai di Tanjung Pura atau perbatasan
Bekasi Kerawang. Baru ya, Kabupaten Bekasi Kerawang. Sampai di Tugu perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Kerawang, dan saatnya kita masuk ke Kabupaten Kerawang, teman-teman. Masuk di Kabupaten Kerawang, teman-teman. Nanti kita lewat Lingkar Tanjung Pura. Sebentar lagi kita masuk ke Lingkar Tanjung Pura. Kali Sungai Citarum. Di jembatan Sungai Citarum. Sungai Citarum yang dibendung menjadi bendungan Jatiluhur. Ya kalau udah sampai sini udah enak. Aduh, lampu merah teman-teman, seperti biasa. Teman-teman, kalau ke arah kiri ke Rengas Dengklok ya teman-teman. Kalau teman-teman ke arah kiri, ini ke arah kiri, teman-teman ke arah Rengas Dengklok. Tempat dulu peristiwa apa sih namanya, penculikan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia oleh para pemuda. Insinyur Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk merumuskan naskah proklamasi untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Rengas Dengklok ke arah kiri. Ini aku tinggal lurus aja, lurus belok kanan, belok kiri, udah sampai ke Lingkar Tanjung Pura. Bisa sih lewat lurus lempeng lewat masuk di kota Kerawangnya. Cuman lebih asik lewat Tanjung Pura karena kan gak ada lampu merah, gak ada bisikan, gak ada apa. Kita bisa gaspol untuk mempersingkat perjalanan sampai nanti tembusnya ke Kelari, ke terminal Kelari. Nah, yuk jalan. Angkot mundur lewat Tanjung Pura teman-teman. Kalau lurus ini ke arah masuk ke kota Kerawang, kita lewat kiri, lewat Lingkar Tanjung Pura. Nah, kita lihat ya teman-teman, di Tanjung Pura ini seperti apa kondisinya, kondisi terakhir. Semoga sih nanti kalau menjelang musim mudik yang lubang-lubang bisa diperbaiki. Dan enaknya kalau lewat sini teman-teman, di Lingkar Tanjung Pura ini, kiri kanan tuh banyak pedagang makanan yang bisa teman-teman manfaatkan. Perut Lingkar Tanjung Pura ini kurang lebih sekitar 10 km lah kayaknya. Teman-teman bisa lihat, sawah teman-teman tuh, hamparan sawah mau tanam. Dari musim mudik kemarin jalanannya belum banyak berubah, masih banyak tambal sulam di mana-mana. Kayaknya kagak diberatin ya, itu lubangnya gede banget, motor bisa pecah. Semoga sih jam 10 sampai ke Cikampek ya, bisa gaspol. Ini ada Masjid An-Nur. Ini salah satu areanya di sini. Nanti teman-teman kalau mau sholat, lahan, buang air, harusnya di Masjid An-Nur gitu rest areanya. Itu ramai banget nanti kalau mau gitu. Cuacanya mendung. Semoga sampai Cikampek nggak hujan ya teman-teman. Biar aku balik nih.
Ini dari tahun kemarin nggak ada perubahan ini. Jalanannya nggak ada perubahan. Tambalan di sana sini, nampaknya juga udah banyak yang retak-retak. PR ya buat pemerintah. Apa memang atau sendiri lah bagaimana kelakuan pejabat ini. Lalu ada proyek, tambalannya banyak banget. Cuaca makin mendung di depan teman-teman. Dan akan terus nggak hujan ya. Kayaknya perlu ditambal ini ya. Ini bisa mantap kecepatan kalau di sini, cuman ya harus hati-hati juga karena jalannya kayak gini, beton. Terus kita nggak tahu, apalagi kalau malam ya di sini kan agak sedikit minim penerangan ya teman-teman. Penerangannya agak sedikit, ini bukan bimbang, agak sedikit minim perawatan penerangan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Tuh, jangan hujan dulu dong. Ya Allah, jangan hujan dulu ya sampai aku sampai ke Cikampek. Ini nanti kalau musim mudik di sini-sini nih, rame banget nanti teman-teman. Banyak pedagang, pokoknya sepanjang jalan ini sampai ujung sana, rame banget pokoknya. Oke teman-teman, lanjut sampai Kelari ya. Nah teman-teman, itu sampai di ujung jalan lingkar Tanjung Pura. Nanti aku belok kiri menuju ke arah Kelari ya teman-teman. Ini aku ke arah Kelari, Kosambi, Cikampek. Semoga sih jam 10 sampai ya, sampai di kawasan di Cikampek. Biar nanti aku balik ke Jakartanya sampai Jakarta nggak ke sore ya. Nanti kalau ke sorean aku dimarahi. Ya mbak, ya mbak, cantik mbak, mbak cantik mbak. Iya, jangan kacang-kacang dulu mbak, cantik mbak. Iya mbak, cantik. Iya mbak, percaya cantik mbak. Mbak, aku ini cantik ya mbak. Masuk wilayah Kelari teman-teman, ini depan ini terminal Kelari ini. Ini bus Mior startnya di sini teman-teman, terminal Kelari ini. Ini terminal Kelari. Nah ini terminal Kelari ini. Tuh ada bus Mior tuh di sini. Banyak bus banget. Ada Mior, NPM, ini startnya dari sini nih teman-teman. Startnya dari Kelari. Lewat jembatan, wah jalannya masih boleh dikatakan aduh ampun dah. Lubangnya gede-gede banget. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati ya kalau lewat jalur Pantura ini. Jika nanti teman-teman melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan motor, jalannya boleh dikatakan ya bagus enggak, jelek juga ya ada mungkin jelek sih. Bagus enggak, jelek juga ya gitulah. Jalanan di Indonesia mah jangan tanya ya teman-teman. Ya pastinya nanti gambarnya semoga nanti ketika menjelang arus mudik nanti jalanannya itu sudah diperbaiki, minimal yang berlubang-berlubang sudah diperbaiki. Ini dan Kelari ini teman-teman, Kelari nanti Kelari Kosambi nanti Cikampek. Kepada pemerintah tempat, moga-moga nanti jalur-jalur yang jalan-jalan yang berlubang, terutama lah yang berlubang, minimal ditambal ya, agar nantinya
bisa memperlancar arus kendaraan, meminimalkan potensi kecelakaan. Kita masuk lari lampu merah. Bekerja Pak. Ada bapak polisi. Lurus ke arah Kosambi. Teman-teman, nanti lanjut sampai di Kosambi ya. Menghemat baterainya tinggal dikit. Persiapan masuk wilayah Kosambi, teman-teman. Berarti sih masuk Kosambi itu bukan. Wilayah Kosambi. Belagasari belok kiri, Walahar belok kanan. Jalanannya step banget, tambalannya pada ini ya, kerikilnya teman-teman. Jadi pelan. Masuk wilayah Kosambi bukan enggak? Apa jadi? Kayak Kosambi. Udah masuk Kosambi, berarti gak lama lagi sampai di Kosambi. Nanti aku nggak lewat flyover, nanti aku lewat bawahnya putaran baliknya aja. Biar nanti sampai Jombin aja ya. Sampai Jombin aja ya. Oh, macet kan di Kosambi. Jalur antara Kelari Kosambi boleh dikatakan jalanannya nggak bagus ya, teman-teman, jelek, banyak lubang, banyak tambalan, terus kerikilnya nih loh. Moga-moga sih. Oh my god, lubangnya gede banget, loh. Menjelang arus mudik segera diperbaiki ya teman-teman oleh pejabat pemerintah daerah setempat untuk memudahkan arus mudik nanti ya. Jelek banget jalannya, masih sumpah. Lubangnya gede-gede banget. Harus ekstra hati-hati. Paling kalau jalan malam. Aduh, lubang. Harus hati-hati cuma gede banget itu. Gede banget. Kayaknya ini habis jadi kayak mungkin ya teman-teman. Jadi jalanannya sambut. Nah, ini ya. Ini sepanjang Kosambi antara Kelari Kosambi, teman-teman, hati-hati banget ya. Ambil jalur kiri aja. Jalanannya aduh kabar banyak banget dah. Jalur di Kosambi. Beloknya aduh bener-bener jelek banget ya teman-teman. Dia dapat senyuman tuh dari depan itu, yang depan itu tadi senyumin aku. Ini masuk ke mulai sampai apa ya teman-teman? Masih Kosambi.
masih Kosambi. Walah, berarti ini kalau hujan banjir ini di sini nih. Oh, nih, banyak benang. Waduh, waduh. Pantesan banyak jalannya rusak. Ayo, kayaknya nih kalau hujan genangan di sini teman-teman. Ini ke Wadas. Wadas. Oh, Wadas. Wah, kereta. Harus di tangga. Asli di sepanjang antara Kelari Kosambi, jalurnya boleh dikatakan yang bagus teman-teman, banyak lubang, banyak tambalan, pokoknya aduh harus segera diperbaiki untuk menjelang musim mudik nanti ya. Buat tolong buat pemerintah setempat daerah untuk memperbaiki jalanannya banget ya. Oke teman-teman, lanjut sampai ke Cikampek. Cirebon 167, Semarang 369, Surabaya 674. Wah, ini sepertinya udah mau masuk ke Cikampek ya teman-teman, dari Kosambi ke Cikampek kayaknya ini ya. Udah hawa-hawa Cikampek ini teman-teman. Hawa Cikampek. Ini lagi apain? Aduh, jalannya ya apa? Udah enak, sedikit. Lagi. Di jembatan kali apa nih lupa. Jalanannya di tengah jembatan, lubangnya teman-teman. Hati-hati ya. Pokoknya masih di daerah Kosambi mungkin ini ya. Tanjakan. Harus segera disalip, tanjakan lumayan. Masuk belum sih ya, aku harus datang. Bensin masih 4 bar teman-teman. Masuk aja dulu. Anjay, ini apa nggak kita kejar balik? Ayo. Ada pom bensin, pokoknya teman-teman jangan khawatir di sepanjang jalur pantai ada pom bensin. Nah, apa sih ya? Aduh, kayaknya truknya marah ya. Aduh, cumi jalan. Iya nih, belakang ngebut. Ngejar Avanza itu. Truknya ngejar Avanza. Coba kita kejar yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
gila, takutnya kenceng banget. Ya aku udah jalan 70 lebih ini. Udah lari 70 ini teman-teman aku ini. Gila, takutnya kenceng banget. Aduh. Wah, ini darat asem banget ya itu asamnya. Belum sampai juga ini ya di Cikampek. Ngap. Lanjut aja teman-teman. Masuk daerah Cikampek teman-teman. Ada Mbak cantik di depan itu. Next Scoopy. Sudah masuk Cikampek, kondisi jalannya ya seperti itu, jalan beton. Nanti naik flyover atau lewat kolong aja ya teman-teman ya, bingung aku. Kalau lewat flyover domin ya. Mau kemana sih Bu? Masuk wilayah Cikampek masih sama, masih banyak jalan-jalan yang berlubang. Aku lagi ngejar Scoopy. Banyak cantik banget. Seperti kan, lo kan jalannya kan, banyak jelek banget jalannya. Platnya jauh banget, apa guys? Kalimantan Timur. Asli, motornya asik banget. Kenceng banget tuh, gila, kenceng banget. Oh. Naik motornya kenceng banget. Aku nggak bisa mengejar. Bukannya nggak mau ngejar sih ya, karena aku lebih suka safety aja. Masuk di Cikampek. Belakangku ada ada jauh banget ya. Ini flyover ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ke arah Purwakarta, teman-teman bisa lewat bawah. Tapi lawan arah dikit ya, di apa sih namanya, lawan arah dikit. Nyebrang rel ya, nanti belok ke kanan. Ini teman-teman kalau mau ke arah Purwakarta, teman-teman bisa lewat sini, lewat ini. Tapi nanti di situ di bawah putar balik. Bukan putar balik sih, lawan arah dikit, di perlintasan kereta maju dikit, nanti tinggal belok kanan masuk ke arah Purwakarta. Ini aku lewat atas menuju ke apa sih namanya, lupa lah namanya apa sih, Jomin. Gila, Scoopy-nya nggak kekejar tuh. Scoopy-nya udah di sana, kenceng banget. Keren. Cewek emang ya kalau naik motor ya, luar biasa. Dan di flyover ini jalanannya jelek banget. Terutama di sisi sebelah kanan banyak banget lubang. Teman-teman bisa sendiri kan, jalannya jelek banget. Semoga nanti diperbaiki ya oleh pemerintah setempat. Ini aku sampai ke Jomin aja ya. Simpang Jomin aja, aku tinggal ini aja lah, balik arah pulang ke Jakarta. Nah teman-teman, seperti inilah ya kondisi jalur mudik di jalur Pantura antara Cakung, Bekasi, Cikarang, Kerawang sampai dengan Cikampek. Jalurnya teman-teman bisa lihat sendiri, ada yang halus, ada yang enggak, ada yang banyak lubang. Intinya ya bagus ya enggak, jelek juga ya gitulah. Tapi ya tinggal teman-teman ini aja sih ya, waspada aja, konsentrasi.
selalu apa sih namanya, selalu waspada, lihat kondisi jalan, lihat kanan kiri teman-teman, dan juga kendaraan-kendaraan yang lain, pokoknya lah agar kami tetap safety. Edan itu dari Scoopy kenceng banget. Aku nggak bisa ngejar aku deh. Ini aku sampai nanti di Jomin, aku putar balik aja. Oh, di jalur sebelah kanan tuh banyak banget lubang. Banyak banget lubang, jadi teman-teman juga harus ekstra hati-hati. Nanti aku lewat bawah aja, lewat Jomin. Ini flyover Jomin tuh, tapi kenceng banget. Ini aku ke arah bawah aja ya teman-teman. Ini flyover ke arah lurus sana, ke arah Subang. Ini ke arah Jomin, aku lewat bawah aja dah. Nih aku lewat sini aja lah, lewat sini aja, lewat sini aja. Aku lewat Jomin. Ini namanya Simpang Jomin ya teman-teman, Simpang Jomin. Mau foto dulu nggak ya di sini ya? Simpang Jomin. Aku belok kanan nanti sampai ke Jalan Raya Sadang di sebelah sana. Nanti aku belok kanan lewat Cikampek, nanti pulang ke Jakarta. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi jalur mudik di Jalan Raya Pantura di apa sih namanya, persiapan buat arus mudik buat teman-teman nanti yang pengen naik mudik ke pakai kendaraan pribadi khususnya motor. Melintasi Jalan Raya Pantura, Jalan Pantura seperti itulah kondisinya, baik kontur jalannya, kondisi jalan maupun ya serba sepinya tempat-tempat buat apa sih namanya, berhenti, rest area, buat istirahat, buat melepas lelah, ataupun ya apa aja lah yang penting istrinya buat istirahat lah. Juga tadi banyak apa namanya pom bensin yang bisa teman-teman gunakan untuk mengisi kendaraan. Mohon maaf ya teman-teman apabila tidak terlalu detail, tidak terlalu bagus dalam penyampaian narasinya ataupun pengambilan videonya. Mohon maaf karena ya ginilah kondisi apa adanya di jalur Pantura. Ini aku lewat Jomin untuk balik ke Jakarta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video vlog kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video ini, like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dari kawasan Jomin Pantura, Om Wito undur diri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.